Virus COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, di Tiongkok pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2019 menurut Kemenkes tahun 2020. Virus corona atau virus COVID-19 ini menyerang saluran pernapasan pada manusia yang fatalnya dapat mengakibatkan kematian pada penderitanya. Lalu di Indonesia sendiri, virus corona ini pertama kali ditemukan atau pertama kali diklaim sebagai pandemi adalah pada tanggal 2 Maret 2020 menurut WHO tahun 2020. Dikarenakan cepatnya penyebaran dari virus corona ini, maka seiring berjalannya waktu, kasus positif virus corona di Indonesia semakin meningkat. Dan dengan adanya hal tersebut, pemerintah di Indonesia segera dan dengan cepat mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering dikenal dengan PSBB. Kebijakan tersebut pertama kali diterapkan pada tanggal 27 Maret tahun 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia serta untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Dan kebijakan tersebut menuntut masyarakat untuk beraktivitas fisik atau beraktivitas di rumah dan bekerja dari rumah. Kebijakan PSBB yang awalnya diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan rantai penyebaran virus corona malah disalahgunakan oleh masyarakat, yaitu dengan bermalas-malasan, tidak menjaga pola hidup sehat, dan hanya bermain gadget selama di rumah. Hal tersebut menyebabkan imunitas tubuh pada masyarakat itu turun, kemudian menyebabkan kasus positif corona di Indonesia semakin meningkat. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas tubuh yang benar? Imunitas tubuh dapat kembali ditingkatkan oleh masyarakat di Indonesia dengan cara berolahraga, menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat, kemudian melakukan aktivitas fisik di rumah, dan tidak bermalas-malasan selama di rumah. Banyak dari masyarakat di Indonesia yang sudah tahu bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka selama pandemi. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang tidak tahu atau kebingungan untuk mengaplikasikannya. Kami dari tim Horas beranggotakan saya, Erika Meitasari, Lina Farda Andani, Prayoga Putra Anugrah mempersembahkan aplikasi Sikurus Sistem Quarantine Sport Course berbasis Android sebagai upaya peningkatan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Aplikasi Sikurus, aplikasi yang berbasis Android yang bertujuan untuk mendukung pola hidup sehat masyarakat selama pandemi dan memiliki tujuan utama, yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka. Pengumpulan data pada penulisan karya tulis ilmiah kami bersumber pada buku digital dan website resmi. Analisis data yang kami gunakan adalah menggunakan analisis SWOT yang bertujuan untuk mempertegas serta memperringkas data yang tidak penting. Penarikan kesimpulan dan saran yang kami gunakan adalah menggunakan metode induksi. Metode induksi adalah penarikan satu atau dua fakta yang kemudian kami olah untuk dijadikan simpulan. Pada menu utama aplikasi Sikurus, terdapat pengisian data bagi pengguna baru maupun pengguna yang sudah menggunakan aplikasi Sikurus. Pada menu ini terdapat 7 tampilan menu, diantaranya menu imunitas tubuh, menu program makan, menu olahraga tanpa alat, menu favorit, menu profil, dan juga menu pengaturan. Pada menu imunitas tubuh terdapat 3 komponen utama, diantaranya definisi, fungsi, dan cara meningkatkan imunitas tubuh sendiri yang dijelaskan secara lebih rinci. Pada menu program makan, pengguna bisa memilih antara makanan hewani maupun makanan nabati, dan itu semua disarankan untuk dikonsumsi pada masa pandemi COVID-19. Pengguna juga akan mengetahui besaran kalori setiap 100 gram sekaligus saran penyajiannya. Melalui menu ini, pengguna juga bisa menambahkan makanan tersebut ke dalam daftar favorit. Pada menu olahraga tanpa alat, pengguna bisa melihat banyak sekali olahraga yang disarankan untuk dilakukan di masa pandemi COVID-19. Pengguna juga bisa mengatur set yang sesuai kemampuan diri masing-masing. Pada saat gambar di sebelahnya itu adalah tampilan ketika aktivitas fisik sudah dimulai, dilengkapi dengan besaran kalorinya sekaligus waktunya.
Pada menu profil terdapat pengisian data oleh pengguna, diantaranya seperti jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan level aktivitas fisik setiap harinya. Semuanya itu digunakan untuk menghitung BMR atau basal metabolism rate, yaitu kalori minimal yang diperlukan oleh tubuh. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus Benedict yang dicetuskan oleh Harris Benedict pada tahun 1918. Untuk menghitung BMR pria yaitu 10 dikali BB ditambah 6,5 dikali TB dikurangi 5 dikali usia dikurangi 5. Kemudian untuk BMR wanita yaitu dengan cara 10 dikali BB ditambah 6,5 dikali TB dikurangi 5 dikali usia dikurangi 161. Karena saya adalah perempuan, maka contoh perhitungannya adalah seperti ini. Kemudian untuk menghitung BMR secara keseluruhan yaitu dengan cara mengalihkan BMR dengan tingkat aktivitas fisik masing-masing orang. Cara penghitungannya seperti ini. Pada menu favorit, makanan maupun olahraga yang sudah pengguna tambahkan ketika di menu masing-masing tadi akan masuk ke dalam menu favorit. Pada menu pengaturan terdapat pengaturan bahasa, tema, ukuran huruf, maupun layanan bantuan. Untuk mengetahui keefektifan aplikasi Sikurus, kami menggunakan analisis SWOT. Strength yang pertama, aplikasi berbasis Android mengedukasi masyarakat tentang imunitas tubuh. Yang kedua, perkembangan smartphone yang cukup tinggi. Yang ketiga, layanan kesehatan dapat diperoleh melalui aplikasi sehingga mudah diakses dan hemat biaya. Weakness yang pertama, adanya kemungkinan user masih gaptek dan masyarakat belum memiliki smartphone. Yang kedua, informasi belum dicantumkan di aplikasi. Opportunity sebagai salah satu edukasi masyarakat berbasis aplikasi Android dalam masa quarantine. Threat diperlukan kerjasama lintas bidang sektor di Indonesia. Dalam aplikasi Sikurus dapat disimpulkan bahwa yang pertama, aplikasi Sikurus dapat digunakan dan mudah diakses untuk semua kalangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, aplikasi Sikurus didesain dengan menarik, yang mana tidak ada ketentuan umur sehingga semua dapat menggunakannya. Yang ketiga, dengan menggunakan aplikasi Sikurus, masyarakat mampu mengetahui asupan gizi yang seimbang untuk memiliki pola hidup sehat. Yang keempat, melalui aplikasi Sikurus, masyarakat akan lebih mengetahui pentingnya imunitas tubuh. Ke pasar beli jeruk peras. Cakep. Pas pulang jusnya jatuh. Cakep. Di masa COVID-19, yuk jaga imunitas tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.